Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam guru penggerak. Saya Erlina SPT dari SMA Negeri 1 Tanjung Selor, CGP Angkatan 10 akan mempresentasikan tugas modul 1.1 mengenai koneksi antar materi. Koneksi antar materi membahas kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai konsep pendidikan dan pengajaran. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, konsep pendidikan dan pengajaran yaitu pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dan menuntun anak berkembang sesuai dengan kodratnya agar mampu bertumbuh dengan utuh untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam prosesnya menuntun anak menuju arah yang lebih baik dan pendidikan menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sedangkan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu yang bermanfaat untuk kecakapan anak secara lahir dan batin. Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan di kelas antara lain. 1. Hanya transfer materi pembelajaran, yaitu guru hanya memberi materi pembelajaran tanpa tahu apakah siswa mengerti atau paham, atau dengan kata lain bahwa guru hanya ingin menuntaskan materi pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada guru, yaitu guru menggunakan metode ceramah tanpa melihat minat dan gaya belajar siswa. Yang ketiga, pada proses pembelajaran hanya melakukan penilaian kognitif, tidak memperhatikan aspek lain, misalnya penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Yang keempat, pembelajaran dilakukan tidak berpusat pada peserta didik, artinya guru yang mendominasi pembelajaran. Siswa hanya mendengar apa yang disampaikan oleh guru. Yang kelima, guru tidak melakukan kesepakatan kelas, sehingga pada proses kegiatan di dalam kelas tidak kondusif, karena siswa tidak bertanggung jawab dengan kelasnya. Yang keenam, guru tidak memperhatikan karakter siswa, artinya guru tidak melihat minat, potensi, dan gaya belajar siswa. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Setelah mempelajari modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya menyadari apa yang saya lakukan kurang tepat. Maka saya melakukan beberapa perubahan di dalam kelas, yaitu yang pertama adalah pada proses pembelajaran guru sudah melakukan penilaian secara menyeluruh, yaitu penilaian afektif, penilaian kognitif, dan penilaian psikomotor. Siswa sebagai subjek pembelajaran, artinya bahwa pembelajaran sudah diatur dan dikontrol oleh siswa secara mandiri untuk memutuskan apa yang mereka bisa lakukan dengan melihat minat dan gaya belajar peserta didik. Berdasarkan konsep Ki Hajar Dewantara untuk memerdekakan anak. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator pembelajaran, yaitu guru memberikan pelayanan dan memudahkan siswa dan membantu siswa di dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran sudah berpusat pada peserta didik atau center student, yaitu
Siswa sudah berperan aktif dalam pembelajaran agar dapat mengkonstruksikan pengalaman-pengalaman belajarnya dalam bentuk perubahan yang arahnya ke baik, yang bisa dilihat dari kognitif, sikap, dan psikomotor. Yang kelima, guru memperhatikan karakteristik siswa, yaitu guru sudah melihat minat, bakat, dan gaya belajar siswa dengan melakukan pemetaan dan asesmen non-kognitif. Selanjutnya, guru sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan siswa berdasarkan minat dan bakat serta gaya belajar peserta didik. Apa yang segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan komunikatif agar pembelajaran menyenangkan dan menggembirakan sehingga pembelajaran berpusat pada siswa. Menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di sini dan kodrat zaman di sini adalah kodrat alam yaitu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan karakter siswa, sedangkan kodrat zaman disesuaikan dengan perubahan zaman. Yang ketiga, pembelajaran yang menuntun siswa untuk mengarahkan potensi yang ada pada siswa untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sesuai dengan konsep memerdekakan anak. Yang keempat, mengamati karakter dan latar belakang siswa dengan cara menjalin komunikasi dengan siswa dan orang tua. Terima kasih.